Markas teroris Papua diserbu TNI Polri, Panglima TPNPB dan anak buahnya lari masuk hutan. Aparat keamanan menggerebek markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. Aksi baku tembak terjadi saat penggerebekan. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi mengatakan pihaknya yang didukung BKU Brimob Polda Papua melakukan penggerebekan markas TPNPB di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggerebekan dilakukan Kamis pukul 10.30 WIT. Penggerebekan terhadap markas kelompok kriminal bersenjata di bawah kendali Fernando Worobai atau FW, di mana FW menyebut dirinya sebagai Panglima TPNPB Wilayah 2 Saireri, kata Ferdian dalam keterangan tertulisnya. Diungkapkannya tak ada satupun anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan FW yang ditangkap ataupun diamankan. Saat digerebek, kelompok KKB tersebut melarikan diri. Dalam penyisiran, aparat menemukan 3 pucuk senjata api rakitan, 2 buah tabung gas LPG yang telah didesain sedemikian rupa untuk digunakan melakukan perlawanan yang diduga sebagai bom rakitan, ungkapnya. Dijelaskannya berdasarkan informasi jelang HUT kemerdekaan RI, kelompok FW akan melakukan sabotase dan hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan. Kami tidak mau kecolongan. Kita mengantisipasi segera dan mengambil langkah-langkah sehingga apa yang menjadi rencana atau target mereka ini bisa kita antisipasi dengan baik, kita hentikan dan eliminir, katanya. Untuk itu, aparat keamanan kini telah memasukkan FW dan anggotanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terlebih, kelompok FW sudah kerap melakukan pengancaman, penganiayaan dan pemerasan. Selain itu, kelompok ini juga memiliki senjata api ilegal dan bahan peledak. Saya mewakili aparat keamanan di sini. Kita akan terus melakukan pengejaran. Kita akan memproses pihak yang terkait dan penanggung jawabnya, yaitu Saudara Fernando Worobai, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan telah diterbitkan DPO-nya. Terhadap tersangka ini, beserta kelompoknya akan terus kita cari sampai tertangkap. Dan terhadap yang bersangkutan, kita akan proses sesuai hukum dan yang berlaku, tegasnya. Di samping itu, pihaknya meminta kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan kelompok ini. Dia juga meminta agar anggota kelompok FW untuk menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri kita akan beri apresiasi, tetapi bila namanya sudah masuk dalam daftar tersangka atau DPO, semuanya kita akan lakukan proses penegakan hukum, tandasnya. Dikatakannya FW mengangkat dirinya sebagai Panglima Komando Militer Wilayah 2 Saireri yang berpangkat Brigjen. Kelompok yang dipimpin FW berdiri sendiri, tetapi berafiliasi dengan kelompok TPNPB di wilayah lain. Kelompok ini juga beberapa kali termonitor melakukan latihan militer. Tentunya ini menjadi hal yang cukup serius. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan eksistensinya bahwa mereka melawan NKRI. Sehingga ini tidak boleh dibiarkan dan komitmen kami aparat penegak hukum dan aparat keamanan harus kita hentikan. Kegiatan seperti itu sebelum menimbulkan banyak kerugian atau korban. Negara tidak boleh kalah dari kelompok separatis seperti ini. Bahkan saat ini kelompok KKB telah ditetapkan oleh negara sebagai organisasi teroris. Maka dari itu, kelompok ini harus dihentikan, paparnya. Dibeberkan Kapolres Ferdian bahwa setelah melakukan identifikasi dalam kelompok ini yang telah masuk dalam DPO, ada sebanyak 10 orang. Di luar 10 orang itu, ada simpatisan maupun pengikutnya, sekitar 25-30 orang. Mereka diidentifikasi memiliki sekitar 12-15 pucuk senjata api laras panjang rakitan dan 1 pucuk senjata api organik standar TNI Polri. Akhir kisah Tandi Kogoya, Komandan Batalion KKB Papua, yang punya rekam jejak menakutkan. Beberapa anggota TNI Polri bahkan sampai meregang nyawa saat berhadapan dengannya. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua disebut mempunyai anggota baru yang terbilang berani. Selain berani, anggota baru itu juga dianggap memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Disinyalir anggota baru itu menjadi pelaku penembakan warga negara asing asal Selandia Baru. Lantas siapakah anggota baru itu? Dilansir dari sosok ID, anggota baru itu tak lain dan tak bukan adalah Tandi Kogoya. Tandi Kogoya yang memiliki sepak terjang menakutkan sebenarnya pernah tertangkap oleh Satgas Khusus di Nabire. Diketahui, tertangkapnya Tandi Kogoya terjadi setelah dirinya melakukan aksi penembakan di Mil 69
PT Freeport Indonesia. Namun sayang aksinya tersebut hanya diganjar hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Ini yang disayangkan hanya mendapat vonis 1 tahun 6 bulan, ujar Kapolda. Seperti perkiraan, hukuman tersebut tidak membuat Tandi Kogoya jera. Selepas keluar dari penjara, Tandi Kogoya langsung menjabat sebagai Komandan Batalion Komando Gabungan Pertahanan atau Kogab 8 Kemabu, Intan Jaya. Tandi Kogoya berada di bawah kepemimpinan Sabinus Waker di Komando Nasional TPNPB. Namun dalam struktur Komando Nasional TPNPB, Tandi Kogoya di bawah pimpinan Sabinus Waker, kata Kapolda. Menurut informasi, sejak bergabung dengan KKB di Intan Jaya, Tandi bersama rekan-rekannya melakukan berbagai aksi penembakan. Tandi dan kelompoknya menembak mati 2 orang tukang ojek di Sugapa, tepat di jalan menuju kampung Puksiga, distrik Hitadipa, Intan Jaya. Tandi dan kelompoknya kembali melakukan penembakan terhadap pasukan TNI di Sugapa yang mengakibatkan 2 prajurit meninggal dunia, yakni Letu Infantri Erizal Juhri, Sidap Butar, dan Serda Rizky Susendo. Tandi dan kelompoknya melakukan penembakan di kampung Ugimba dan kampung Gamagai yang mengakibatkan Serda Ramadan meninggal dunia dan 3 prajurit TNI lainnya luka tembak. 22 Desember 2019, Tandi dan kelompoknya melakukan penembakan di kampung Titigi, distrik Sugapa hingga mengakibatkan Serda Afriandi mengalami luka tembak. 14 Februari 2020, Tandi dan kelompoknya bertolak dari Ugimba dan ikut dalam rombongan gabungan sejumlah kelompok KKB yang dipimpin Lekagak Telenggen menuju Tembagapura Mimika. Selama berada di Tembagapura, gabungan Kodam TPNPB melakukan serangkaian penembakan, termasuk penyerangan kendaraan patroli Polsek Tembagapura. Menurut Kapolda, gabungan KKB ini berupaya untuk mengganggu operasional PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Mereka menganggap sangatlah penting untuk mengganggu perusahaan itu agar mendapat perhatian dari LSM internasional, kata Kapolda. Tandi Kogoya kemudian ikut dalam rombongan Kalikopi pimpinan Joni Botak dan Henggi Wamang dari Tembagapura menuju Kuala Kencana yang dekat dengan kota Timika. Mereka kemudian melakukan penyerangan di area kantor Freeport di kota Kuala Kencana pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa itu, seorang warga New Zealand bernama Graham Thomas meninggal dunia, sedangkan 2 karyawan lainnya bernama Jibril M.A. Bahar dan Ucok Simanung Khalid terluka. Tandi Kogoya akhirnya tewas bersama Manu Kogoya pada 9 April lalu dalam kontak senjata dengan Satgas TNI Polri di Jalan Trans Nabire Jayanti, distrik Iwaka Mimika, saat akan menyergap di sebuah rumah kayu. Kapolda Papua mengatakan pihak keluarga berterima kasih karena jenazah Tandi Kogoya bisa dibawa kembali untuk dimakamkan, sebab biasanya anggota KKB yang tewas jenazahnya dibiarkan begitu saja oleh kelompok mereka. Biasanya mereka yang tergabung dengan KKB jenazahnya ditinggal begitu saja, ujar Kapolda. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.